Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardawila Adaha Anjeli. Di sini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di negara Jerman. Sebelum kita memasuki sistem pendidikan di negara Jerman, kita akan membahas tentang geografis negara di Jerman tersebut. Letak geografis negara Jerman yang terletak di Eropa Tengah. Jerman berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, Republik Ceko, Polandia, Denmark, Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Jerman memiliki garis pantai yang pendek di bagian utara yang berbatasan dengan Laut Utara dan Laut Baltik. Di bagian utara, wilayah Jerman sebagian besar datar, dan di bagian tengah selatan memiliki bentang alam yang berbukit-bukit. Pegunungan Alpen yang membentang di perbatasan dengan negara Austria. Di sebelah barat daya terdapat dataran bergunung-gunung Black Forest, sementara hutan Bohemia menjadi batas dengan Ceko. Selanjutnya, ada karakteristik pendidikan di Jerman. Ada beberapa karakter pendidikan di Jerman, yaitu yang pertama, unggul dalam penelitian dan pengajaran. Yang kedua, beragam bidang studi. Yang ketiga, kaya warisan budaya dan sejarah. Yang keempat, pengembangan keterampilan pribadi dan intelektual. Dan yang kelima, aman dan stabil secara ekonomi. Selanjutnya, baru masuk ke dalam sistem pendidikan di Jerman yang digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini, yang kedua, sekolah dasar, yang ketiga, sekolah menengah, dan yang terakhir, pendidikan lanjutan atau universitas. Yang pertama, kita membahas tentang pendidikan usia dini yang dimulai dari umur 6 tahun. Mirip dengan di Indonesia, pendidikan usia dini ini diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Kalau bahasa umumnya sih disebut dengan TK. Biasanya orang tua juga menitipkan anaknya di institusi untuk anak-anak ketika mereka sedang bekerja. Beberapa tempat malah menawarkan jasa untuk anak-anak bermalam dan keesokan harinya bisa dijemput oleh orang tua mereka. Dan pendidikan usia dini ini umumnya berlangsung selama 7 jam per hari, disertai dengan break juga makan siang. Hal-hal yang didapat oleh anak-anak tentunya seputar perkembangan anak usia dini, seperti bernyanyi, bermain, membaca buku dan bergambar, mengunjungi tempat-tempat umum seperti playground. Dan di akhir pendidikan usia dini ini, pengajar atau pendidik akan berdiskusi dengan orang tua mengenai perkembangan anak mereka. Tenaga pendidik tentunya secara terus-menerus telah memperhatikan perkembangan si anak. Apabila dianggap cukup, maka anak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Selanjutnya ada sekolah dasar yang dimulai dari umur 6 tahun. Jerman juga memiliki sistem pendidikan wajib yang berdurasi 9 tahun hingga 10 tahun pada jenjang pendidikan lainnya. Dan pada bulan September setiap tahunnya, anak-anak bisa memulai sekolah dasar apabila sudah mencapai umur 6 tahun. Sekolah dasar ini harus diselesaikan hingga kelas keempat. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Jerman, matematika, bahasa asing, seni, kerajinan tangan, olahraga, musik, hingga pelajaran agama. Dan sebelum memasuki awal kelas 5, anak-anak dan orang tua harus memiliki jenis pendidikan lanjutan yang diinginkan. Untuk menyelesaikan sekolah dasar, murid-murid di Jerman tidak perlu melakukan ujian. Biasanya juga tidak ada sertifikat tertentu, kecuali provinsi tertentu juga. Tentunya ada tujuan dan pencapaian tertentu yang harus dicapai para murid di masa sekolah dasar ini. Dan yang ketiga ada sekolah menengah yang dimulai dari umur 10 tahun. Pendidikan di sekolah menengah di Jerman ini sangat terspesifikasi dan mungkin saja terlihat rumit bagi kita yang terbiasa dengan sistem SMP dan SMA di Indonesia. Utamanya sekolah menengah di Jerman dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, yang diperuntukkan untuk murid kelas 10 hingga 15 tahun. Dan sekolah menengah atas yang diperuntukkan untuk murid berusia 15 hingga 18 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat sebelumnya. Selanjutnya ada sistem pendidikan kuliah di Jerman.
berkuliah di Jerman menggunakan sistem ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System, yang rata-rata berbobot 30 ECTS dalam satu semester. Adapun untuk sistem penilaian di Jerman sangat berbeda karena menggunakan skala 5-1, di mana 5 adalah terendah dan 1 adalah nilai tertinggi. Selain itu, Jerman adalah tujuan belajar yang paling pas untuk bidang teknik dan sains. Tapi jangan khawatir, banyak juga disiplin ilmu lainnya seperti politik, ekonomi, hingga yang bisa dipelajari yang mendalam tentang Jerman tersebut. Terus, berdasarkan QS World University Rankings 2018, 3 kampus terbaik di Jerman diduduki oleh Teknik Universitas München dan Ludwig-Maximilians Universität München, yang kedua-duanya terletak di kota Munich, diikuti oleh Heidelberg University yang juga merupakan kampus tertua di Jerman yang berdiri sejak 1386, dan yang terakhir ada juga kampus RWTH Aachen yang menjadi tempat Bapak B.J. Habibie dulunya menuntut ilmu. Dan terakhir ada fakta tentang pendidikan di Jerman. Uniknya di Jerman tersebut juga menyediakan sekolah khusus bagi anak-anak yang orang tuanya harus selalu berpindah-pindah sehingga tidak bisa belajar di sekolah dasar pada umumnya. Sekolah ini disebut alias sekolah untuk anak dari traveler profesional. Bahkan ada juga alias sekolah untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja di sirkus atau bidang pentas seni. Sekian presentasi tugas saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.